Kisah yang mau gue ceritain ini bener-bener nyata loh, dan ini diceritain langsung sama saksi matanya. Jadi siap-siap aja, karena ceritanya bakal bikin bulu kuduk berdiri. Nah, inti dari cerita ini adalah fenomena yang mungkin udah pernah kalian dengar, tapi jujur ini ngeri banget. Namanya gancet. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini kondisi langka di mana pasangan tuh kayak terkunci secara fisik pas lagi berhubungan intim. Dan inilah yang jadi pusat tragedi yang bakal kita bahas tuntas. Pertanyaannya, gimana ceritanya pendakian gunung yang harusnya seru malah berakhir dengan nasib seaneh dan setragis ini? Nah, ini yang bikin penasaran. Yuk kita coba telusuri lagi jejak-jejak terakhir mereka buat cari tahu misteri apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mundur dulu ke bulan Juli 2019. Lokasinya ada di sebuah gunung di Jawa Barat yang emang terkenal banget sama medannya yang berat. Dan satu hal yang perlu kalian catat baik-baik, jalur ini tuh sama sekali bukan buat pemula. Fakta ini nanti bakal jadi kunci dari semua cerita ini. Jadi, di pendakian ini ada dua rombongan. Pertama, rombongan Sinarator. Isinya ada 5 orang pendaki yang udah pengalaman. Terus, ada pasangan ini. Cowoknya umur 19, ceweknya 18. Dan disinilah detail paling krusialnya, buat si cewek, ini adalah pengalaman pertama kalinya dia naik gunung. Sama sekali pertama kali. Dari awal aja, sebenarnya firasat gak enak tuh udah ada. Si cewek ini udah kecapean banget, dia udah mohon-mohon minta turun. Tapi pacarnya ini kekeh maksa buat terus jalan. Nah disinilah bibit-bibit tragedi itu mulai ditanam. Sampailah mereka di pos 4. Dan disinilah semuanya berubah jadi bener-bener mimpi buruk. Rasa capek si cewek ini tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang jauh lebih aneh, lebih ngeri, dan nggak bisa dijelasin pakai logika. Coba deh kalian perhatiin rentetan kejadiannya. Awalnya dia nangis-nangis, putus asa. Tiba-tiba tangisan itu berubah jadi ketawa melengking yang serem banget. Terus dia jadi agresif. Dia bahkan sampai narik saksi mata, ngajak main bareng. Sampai akhirnya setelah ditegur, dia langsung pingsan gitu aja. Ini udah bukan capek biasa lagi kan? Ini udah kayak horor psikologis yang terjadi di depan mata. Dan yang paling bikin merinding, pacarnya sendiri sambil nontonin itu semua dengan ngeri, cuma bisa bilang, itu bukan dia. Seolah-olah dia juga sadar yang mereka lihat itu bukan lagi pacarnya yang dia kenal. Gila kan? Udah lihat semua tanda-tanda aneh itu, udah dengar pacarnya mohon-mohon minta pulang, tapi cowok ini tetap ngotot. Dia milih buat ngabaikin itu semua dan terus maksa naik. Sebuah keputusan yang ternyata fatal banget. Oke, malam pun tiba. Pasangan ini akhirnya nyampe juga di campsite, tapi telat banget jauh di belakang rombongan lain. Saksi mata kita ini sempat ketemu si cowok, dan dia cuma bilang pacarnya lagi nggak enak badan. Padahal kita semua tahu kan, apa yang terjadi itu jauh lebih dari sekedar nggak enak badan. Nah, sekitar jam 11 malam, rombongan Sinarator ini mulai dengar suara-suara aneh dari tenda pasangan itu. Kata si saksi mata, suaranya itu kayak desahan. Temennya sih bilang suaranya mengerikan. Tapi si narator ini tahu itu suara apa. Dan ini jadi semacam pertanda buruk buat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Paginya, pas matahari mulai naik, ada yang aneh. Tenda pasangan itu sunyi senyap, bener-bener hening. Gak ada suara, gak ada pergerakan sama sekali. Rasa curiga pelan-pelan berubah jadi ketakutan yang bener-bener mencekam. Coba kita rangkum lagi ya urutannya. Sore hari, si cewek nunjukin perilaku super aneh. Jam 11 malam, kedengaran suara misterius. Dan sekarang, pagi harinya, tenda itu hening total. Sepatu mereka bahkan masih ada di luar. Setiap jam yang lewat, misteri di dalam tenda itu rasanya makin pekat. Akhirnya, mereka udah nggak tahan lagi. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan penasaran, si narator minta temennya buat ngerekam. Buat jadi bukti, buat jaga-jaga. Sebelum dia pelan-pelan banget ngebuka resleting tenda itu. Dan di dalam tenda itu, mereka menemukan pemandangan yang gak akan pernah bisa mereka lupain seumur hidup. Mereka sudah meninggal. Tapi bukan cuma itu. Kondisi mereka itu yang paling bikin syok. Mereka berdua telanjang dalam posisi terkunci, gancet. Si cewek di atas si cowok.
Tubuh mereka udah kaku dan dingin banget, kulitnya berubah jadi ungu kehitaman. Dan yang paling mengerikan, mata mereka berdua melotot terbuka lebar. Oke, setelah penemuan yang bikin gempar itu, investigasi pun dimulai. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit. Karena muncul dua penjelasan yang benar-benar bertolak belakang. Satu dari sisi medis, dan yang satunya lagi dari sisi mistis. Kalau dari kacamata medis nih, teorinya adalah si cewek ini kemungkinan ngalamin vaginismus. Itu kejang otot vagina yang parah banget, yang akhirnya bikin pembuluh darahnya pecah. Ditambah lagi sama hipotermia, atau kedinginan ekstrim yang mempercepat semuanya. Tapi, ada satu hal yang sains nggak bisa jawab. Kenapa tubuh mereka nggak bisa dipisahin sama sekali? Dan ini benar-benar jadi misteri utamanya. Bayangin, proses evakuasi yang super sulit itu udah selesai. Jenazahnya udah sampai di rumah sakit. Tapi anehnya, secara fisik, mereka tetap nempel terkunci. Ini benar-benar menentang semua penjelasan medis yang ada. Karena udah nggak ada cara lain lagi buat misahin mereka supaya bisa dimakamin dengan layak, tim medis akhirnya terpaksa ngambil tindakan yang, ya ampun, mengerikan. Penis si cowok harus dipotong lewat operasi. Sebuah tindakan yang benar-benar nambahin lapisan tragedi di atas kisah yang udah horor banget ini. Bahkan sampai ke proses pemakamannya pun ceritanya tetap bikin hati miris. Jenazah mereka itu saking kakunya, sampai anggota tubuhnya nggak bisa dilurusin buat dikubur. Dan mata mereka itu juga nggak bisa ditutup. Benar-benar gambaran akhir yang menyedihkan banget. Dan ternyata, di balik semua ini, ada satu kebohongan tragis. Si cewek ini sebenarnya nggak dapat izin dari orang tuanya. Dia bohong bilangnya pergi sama rombongan teman-temannya. Dia nutupin fakta kalau dia cuma pergi berbuah sama pacarnya ke gunung berbahaya yang belum pernah dia daki sama sekali. Pada akhirnya, apa yang diceritain saksi mata ini ninggalin kita sebuah pelajaran yang dalam banget ya. Seperti yang tertulis di sini, jangan pernah memaksakan sesuatu. Hormati gunung, hormati alam, dan yang paling penting, jujurlah sama orang tua. Karena keluarga mereka sekarang berduka, sementara mungkin mereka sendiri menangis di dalam kubur. Jadi kita ditinggalin sama pertanyaan ini kan, apakah ini murni sebuah kecelakaan medis tragis yang diperparah sama dinginnya gunung? Atau jangan-jangan ada hukuman supranatural karena mereka udah melanggar tabu di tempat yang dianggap keramat? Jawabannya mungkin bakal selamanya jadi misteri.